lagi bersama Bu Nina, aku pasti bisa. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada tema 7 ya. Tema 7 itu tentang energi ya, dan subtema 1 yaitu sumber energi. Nah, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ya, ada matahari, air, udara, tumbuhan dan hewan, semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut dapat menghasilkan energi. Nah, apakah energi itu? Bagaimana energi bisa diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Nah, bagaimana agar energi tidak cepat habis? Dan masih banyak lagi pertanyaan tentang energi. Nah, mari kita belajar bersama hari ini dengan penuh semangat. Yang pertama akan kita pelajari adalah matahari sebagai sumber energi terbesar. Seperti kita tahu, setiap pagi hari kita bangun pagi, kita keluar rumah dan di rumah itu terang dengan cahaya matahari. Nah, semua benda yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Ya. Allah menciptakan banyak sekali sumber energi di bumi ini ya. Misalnya air dan udara merupakan sumber energi, tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber makanan dan juga merupakan sumber energi karena makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi tumbuhan dan hewan juga bisa disebut sebagai sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi yang paling besar adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di dunia. Tanpa adanya matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan agar tumbuhan tersebut bisa tetap hidup. Ya. Dari proses fotosintesis tumbuhan tersebut akan dihasilkan makanan dan oksigen. Nah, makanan dan oksigen tersebut sangat penting untuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik manusia maupun tumbuhan. Selain itu, sinar matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik melalui PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, dari PLTS ini energi dari matahari disimpan dan akan diubah menjadi energi listrik. Dari listrik itu kita bisa menyalakan televisi, lampu, kulkas, dan lain-lain. Nah, salah satu PLTS terbesar di Indonesia itu terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Ya. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua adalah tentang menjaga kelestarian energi. Ya. Setelah kita beraktivitas, kita pasti akan merasa lapar dan haus. Nah, maka itu menandakan bahwa manusia membutuhkan makanan. Nah, jadi sumber energi bagi manusia adalah makanan. Ya. Nah, selain makanan, ada juga air. Air juga merupakan sumber energi bagi tubuh kita dan bagi lingkungan. Nah, air dapat digunakan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana dari air itu energi dari air disimpan dan disambungkan pada generator. Setelah itu dari generator menghasilkan energi listrik. Ya, dari listrik bisa kita gunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik. Nah, sehingga air juga merupakan sumber energi.
Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri dan boros menggunakan sumber energi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Yang pertama dengan cara merawat dan memelihara tanaman. Yang kedua, kita bisa reboisasi atau melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah sembarangan, dan menggunakan sumber energi itu secukupnya atau tidak boros. Bagaimana bendungan atau waduk airnya bisa menghasilkan energi listrik? Nah, caranya adalah air pada bendungan atau waduk tersebut ya kan memiliki kekuatan. Nah, dia kan dialirkan. Dari air itu dialirkan pada bendungan dan memiliki kekuatan atau energi. Nah, energi tersebut disebut energi kinetik atau air menggerakkan, sehingga energi kinetik ini dari air menggerakkan kincir atau turbin. Nah, gerakan kincir air akan dapat menggerakkan generator listrik yang ada pada bendungan tersebut. Nah, generator listrik ini dapat menghasilkan energi listrik, sehingga bendungan atau waduk dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui PLTA ya, atau yang disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA ada banyak sekali di Indonesia ya. Bisa kita simak bersama. Nah, selanjutnya mari kita lengkapi kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Kita pilih dari kata di sampingnya ya. Nomor 1, gerak air dapat menghasilkan titik-titik listrik. Nah, yang tepat adalah energi listrik. Nomor 2, kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Jawaban yang tepat adalah menggerakkan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Nomor 3, air adalah contoh titik-titik energi, sumber energi. Selanjutnya nomor 4, energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir air. Nah, maka jawabannya adalah energi kinetik air dapat menggerakkan kincir air. Terakhir nomor 5, saat bernafas manusia menghirup oksigen. Nah, cukup jelas bukan? Sumber energi selanjutnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Dan generator listrik ini juga akan membangkitkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik yang sumber energinya berasal dari angin disebut PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, bayu itu sama dengan angin. Nah, PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Pada suatu hari, Siti pulang sekolah dijemput ibunya. Mereka pulang naik angkutan umum, ya, atau angkot. Nah, ternyata
di tengah jalan angkot tersebut mogok, dia tidak bisa berjalan. Nah, kira-kira kenapa ya? Ternyata angkot itu kehabisan bahan bakar. Nah, sehingga seluruh penumpang harus turun. Setelah itu Siti naik kendaraan lain dan Siti bercakap-cakap dengan ibunya. Mari kita perhatikan percakapan antara Siti dan ibunya. Dari percakapan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa bahan bakar minyak atau BBM salah satunya berupa bensin merupakan sumber energi bagi kendaraan bermotor atau mobil atau angkot tadi ya. Sedangkan untuk kendaraan yang bermesin diesel menggunakan BBM-nya adalah jenis solar. Jadi sumber energi selanjutnya adalah bahan bakar minyak atau disingkat BBM. BBM ada banyak sekali jenisnya, misalnya bensin, pertamax, pertalite, solar, dan lain-lain. Terima kasih hari ini kalian telah mengikuti pembelajaran tematik tema 6, subtema 1, Bahasa Indonesia dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan.